Tak ada yang memperhatikan gadis kurus dengan hoodie pudar itu. Saat ia berdiri di depan minimarket, rambutnya diikat asal. Sandalnya retak di bagian depan. Di tangannya ada map coklat berisi lamaran kerja yang sudah sedikit basah oleh keringat. Namanya Wencis Vetita. Orang-orang yang lewat hanya melihatnya sebagai gadis miskin yang mungkin sedang mencari pekerjaan serabutan. Tak ada yang tahu Wencis sebenarnya adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan besar milik ayahnya yang baru saja meninggal. Dan hari itu adalah hari pertama ia menghilang dari dunia mewahnya. Ia ingin tahu satu hal. Apakah orang masih memperlakukan manusia dengan baik jika tak ada uang yang terlihat? Hari pertama, ia masuk ke warung makan kecil. Uangnya ada dulu. Ya, baru pesan, kata si ibu warung datar. Wencis tersenyum kecil, mengeluarkan uang receh dari sakunya. 1 nasi telur saja, Bu. Ia duduk di pojok, sendirian. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang tersenyum padanya. Padahal dulu, di restoran mahal, kursi ditarikan untuknya. Hari ini, ia harus membersihkan sendiri meja yang lengket. Tapi saat melihat seorang ibu membagi lauknya dengan anak kecil di sebelahnya, Wencis merasa dadanya hangat. Kesederhanaan itu terasa lebih hidup dari pesta-pesta yang biasa ia datangi. Hari ketiga, ia melamar sebagai pegawai toko bangunan. Pemilik toko menatapnya dari atas ke bawah. "Kamu kuat angkat barang?" "Saya coba, Pak," jawabnya pelan. Tangannya lecet, bahunya pegal, bajunya penuh debu semen. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah ayahnya meninggal, Wencis bisa tidur tanpa menangis karena tubuhnya lelah dan pikirannya tenang. Suatu sore, seorang pria muda turun dari mobil mewah di depan toko. Semua pegawai langsung sigap. Wencis membeku. Pria itu adalah manajer keuangan perusahaan ayahnya. Orang yang dulu menunduk hormat tiap bertemu dirinya. Kini, pria itu melewatinya begitu saja, bahkan tak mau menerima uang kembalian langsung dari tangannya. Ia hanya berkata ke pemilik toko, "Pegawai harus rapi, jangan asal ambil orang." Hati Wencis nyeri, tapi ia tersenyum pahit. Sekarang ia tahu, banyak orang tidak menghormati manusia, mereka menghormati penampilan. Seminggu kemudian, rapat besar perusahaan digelar. Pintu ruang meeting terbuka. Masuklah seorang gadis dengan gaun sederhana tapi elegan. Rambutnya tertata, tatapannya tenang. Semua terdiam. "Itu Wencis Vetita," bisik seseorang. Manajer yang kemarin meremehkannya langsung pucat. Wencis duduk di kursi utama, tempat ayahnya dulu duduk. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Saya sudah melihat bagaimana orang diperlakukan saat tidak terlihat punya apa-apa. Mulai hari ini, perusahaan ini bukan hanya mengejar untung, tapi juga kemanusiaan." Tak ada yang berani membantah. Malamnya di dalam mobil hitamnya, Wencis membuka tas kecil. Di dalamnya ada sandal retak yang ia pakai selama penyamarannya. Ia menyentuhnya pelan. Karena dari sandal murah itu, ia belajar hal yang tak pernah diajarkan di ruang rapat, bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh harga pakaiannya. Dan Wencis Vetita berjanji, selama ia memimpin, tak akan ada lagi orang kecil yang dipandang kecil.